Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang otoritas Tiongkok menggunakan keamanan nasional sebagai alasan mencegah publik mendapatkan data lokasi kapal kargo di perairan Tiongkok, sehingga sistem pelacakan industri perkapalan pun kehilangan fungsinya. Menurut para ahli bahwa penggunaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru dikeluarkan oleh pihak berwenang Tiongkok dengan tujuan untuk mengontrol arus keluar data-data normal ini justru memperburuk kondisi rantai pasokan global. Simak berita selengkapnya. Financial Times melaporkan bahwa jumlah sinyal pada sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System (AIS) yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan kapal di wilayah perairan Tiongkok telah turun tajam dari 15 juta lebih sinyal per hari selama periode puncaknya pada bulan Oktober tahun ini menjadi 1 juta lebih sedikit sinyal per hari pada awal bulan November ini. Penurunannya telah melampaui lebih dari 90%. AIS memberi kemungkinan kepada kapal menggunakan radio frekuensi tinggi untuk mengirim informasi seperti lokasi, kecepatan, rute, dan nama ke stasiun di pantai. Tujuan awal dari sistem ini adalah membantu menghindari tabrakan antar kapal dan untuk mendukung pekerjaan penyelamatan ketika kapal menghadapi gangguan di laut. Meskipun sekarang juga dimanfaatkan sebagai alat penting untuk meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan bagi otoritas terkait dalam melacak aktivitas pelabuhan di luar negeri. Analis mengatakan bahwa mereka mulai memperhatikan adanya penurunan sinyal terkait lalu lintas pengiriman barang di perairan Tiongkok pada akhir bulan Oktober, bertepatan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh pemerintah Tiongkok. Pada 1 November, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mulai diberlakukan. Undang-undang ini telah memunculkan sejumlah besar aturan baru tambahan yang mana bertujuan untuk memperkuat pengendalian pihak berwenang Tiongkok diberlakukan terhadap keluar masuknya data ekspor Tiongkok baik yang dilakukan oleh pihak domestik atau organisasi asing. AIS adalah pihak pertama yang menjadi korban dari undang-undang tersebut lantaran jumlah datanya yang masuk anjlok. Sedangkan perusahaan Tiongkok yang ingin mengirim data penting ke luar negeri harus terlebih melewati penilaian keamanan dari instansi pemerintah Tiongkok yang bertugas memantau data ekspor. Seorang pejabat administrasi keselamatan maritim di Provinsi Guangdong mengatakan kepada Reuters bahwa aturan AIS diatur oleh otoritas Beijing. Berita selanjutnya, pakar, rezim Beijing memperlakukan informasi ekspedisi laut sebagai masalah sensitif. Financial Times mengutip informasi yang diberikan pihak berwenang Tiongkok memberitakan bahwa Badan Intelijen Asing, perusahaan dan think tank menggunakan sistem tersebut untuk memantau kapal perang Tiongkok dan menganalisis kegiatan ekonomi dengan mempelajari transportasi kargo. Anastasis Tauros, seorang eksekutif yang bertanggung jawab atas tim AIS di Marine Traffic, sebuah biro penyedia informasi maritim, mengatakan bahwa dirinya tidak sependapat tentang data AIS menimbulkan risiko bagi keamanan nasional Tiongkok, apalagi kapal militer sering menyembunyikan lokasi mereka dari alat pelacak atau radar. Charlotte Koch, kepala analis perdagangan di Vessel Value penyedia data maritim, juga mengatakan bahwa sejak minggu pertama bulan November, penurunan data AIS telah mempengaruhi kemampuan perusahaan pelayaran dalam melacak secara akurat aktivitas di pelabuhan Tiongkok. Pakar industri lainnya memberikan lebih banyak petunjuk tentang dampak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru diperkenalkan. Charlotte Koch mengutip informasi yang diberikan seorang rekannya di Tiongkok mengatakan bahwa awal bulan ini di bawah arahan Biro Keamanan Tiongkok, beberapa transponder AIS telah dipindahkan dari stasiunnya di Inggris pantai Tiongkok, sedangkan alat AIS yang masih diizinkan untuk digunakan perlu dipasang oleh unit yang memenuhi syarat. Data AIS memberi para analis wawasan tentang aktivitas pelabuhan di seluruh dunia, tetapi rezim Beijing menganggap data-data itu sebagai masalah keamanan nasional. Anastasis Tauros mengatakan bahwa bahkan regulasi perlindungan data, General Data Protection Regulation (GDPR), aturan ketat yang berlaku di Eropa ini tidak pernah membatasi pemasok untuk menggunakan AIS. Caroline Beng, seorang pengacara teknis yang berbasis di DLA Piper Law Firm Hong Kong, mengatakan mengumpulkan dan berbagi data lokasi geografis, terutama ketika menyangkut rute pengiriman di sepanjang pantai Tiongkok, adalah masalah yang sangat sensitif bagi otoritas Tiongkok. Berita selanjutnya, undang-undang tersebut menambah kekacauan rantai pasokan. Charlotte Koch mengatakan bahwa perusahaan pelayaran mengandalkan data AIS untuk memprediksi pergerakan kapal.
melacak tren musiman dan meningkatkan efisiensi pelabuhan. Dia mengatakan bahwa dengan menurunnya jumlah data AIS dari Tiongkok dapat berpengaruh secara signifikan terhadap visibilitas seluruh rantai pasokan lewat laut. Tiongkok adalah salah satu importir utama dunia untuk batu bara dan biji besi dan juga merupakan pengekspor besar komoditas lewat peti kemas. Georgios Hadjimanolis, ahli strategi dari media Marine Traffic, mengatakan, seiring dengan kian mendekati hari Natal, itu penurunan data AIS jelas akan berdampak yang sangat signifikan pada rantai pasokan, karena perusahaan dapat kehilangan informasi penting terkait dengan docking kapal, waktu bongkar dan waktu keberangkatan, kata Georgios. Ini adalah faktor terpenting saat ini. Dia menambahkan bahwa rantai pasokan global sudah menghadapi tekanan besar akibat pandemi, kekurangan kontainer dan biaya kapal yang tinggi, dan jangan ada faktor lain yang memperburuknya. CNN mencari komentar tentang masalah hilangnya atas AIS yang mempengaruhi rantai pasokan. Tetapi Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak untuk memberikan komentar, dan Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok juga tidak segera menanggapi permintaan ini. Sekian berita ITNews hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.